Kalau kalian dengar kata wibu, mungkin sebagian dari kalian bakal mikir mereka itu orang-orang no life yang bakalan banyak koleksi merch anime dan mungkin punya body pillow waifu mereka. Tapi banyak banget orang dalam kondisi kayak gini tuh malah ngeflip dan mereka malah mengakhiri hidup orang-orang yang gak bersalah. Mai Tomita tuh cewek yang mimpi mau jadi penyanyi. Jadi dia tuh biasanya perform di cafe atau di restoran. Dan followers dia tuh pelan-pelan mulai nambah gitu kan. Nah, ここのステップってこれでよかったっけ? いいと思う。ありがとう。 Ada salah satu fans yang nge-follow dia itu namanya Tomohiro Iwazaki. Parahnya sebelum kejadian sama Maya ini, dia tuh udah dilaporin polisi berkali-kali. Karena dia tuh sering stalking cewek-cewek member idol group. Sampai akhirnya kasus Maya Tomita ini nih yang paling disturbing. Bayangin aja setelah setahun dia tuh ngefans sama Maya, dia tuh malah ngelamar Maya. Ya, dia coba buat tolak pelan-pelan lah gitu kan. Tapi si Maya tuh bilang, tapi kamu bisa follow akun Twitter aku update banget loh di situ. Teman-teman Maya tuh sampai nge-warning kalau kamu respon terus nanti dia makin terobsesi loh. Dan bener aja tepat setelah Maya udah nggak balas DM Tomohiro lagi, dia tuh langsung nge-spam 400 DM. Dia tuh bilang kayak, kamu ini nganggep aku rendah ya? Dasar cewek nggak tahu terima kasih. Awas aja kamu, lihat aja nanti. Dia jadi malah ngancam Maya. Jadi Maya langsung ngebalikin semua kado yang pernah dikasih sama Tomohiro dan dia langsung di-block. Sampai di tanggal 21 Mei 2016 di mana Maya harus perform di salah satu event. Tapi Maya tuh sebenarnya nggak mau banget karena dia tuh takut kan bakalan disamperin sama Tomohiro. Dan belum aja dia masuk bangunan, Tomohiro udah ngeberhentiin dia. Dan dia bilang, kamu kok balikin semua kado dari aku sih? Di situ Maya berusaha cari alasan dan langsung kabur. Tapi dia pas balik badan, dia ngeliat Tomohiro tuh ngejer dan langsung nusuk bagian leher sama punggung dia sebanyak 61 kali. Pas Tomohiro ditangkap aja, dia tuh kayak nggak kelihatan ngerasa berdosa sama sekali. Dia tuh kayak senyum-senyum aja. Maya untungnya ya selamat, tapi karena trauma dia secara fisik sama secara mental, dia udah nggak bisa ngelanjutin karirnya lagi. Ya dia bakalan paranoid terus lah kalau lagi perform. Terus dia takut ada salah satu fansnya yang kayak Tomohiro. Pihak polisi itu minta maaf karena kelalaian mereka. Dan akhirnya Jepang masukin harassment di sosial media ke dalam hukum anti-stalking di negara mereka. Dan ya ini semua berkat Maya sih. Junji Matsumoto tuh tipikal wibu no life yang kerjaannya cuma nonton anime sama baca manga doang. Setelah SMA dia tuh sempet kerja, tapi dia nggak lanjutin karena dia tuh orangnya pemalu banget, jadi dia nggak bisa public speaking gitu loh. Dia sampai nggak kerja lagi. Ya kerjaannya dia cuma nonton anime sama baca manga doang. Kadang-kadang dia sama abangnya bakalan bantu di toko ibunya. Tapi ini tuh sampai dia usia 50 tahun. Kayak seno life itu banget dia. Sayangnya buat dia, abangnya tuh sakit parah, jadi dia harus konstan dirawat di rumah sakit. Jadi dia udah gak bisa bantu lagi di toko. Sedangkan kedua orang tuanya udah sepuh banget, jadi mereka memutuskan buat pensiun. Pas tahun 2021, Junji itu berusia sekitar 60-an lah, sedangkan ayahnya yang berusia 80 tahun kecelakaan dari sepedanya. Jadi dia tuh udah gak bisa jalan lagi, dan kalau dia mau ke toilet atau mau mandi, itu tuh Junji harus ngurusin semuanya. Jadi sekarang Junji bertanggung jawab untuk ngurusin semua anggota keluarganya. Kayak biaya rumah sakit abangnya, ngurus bapak ibunya yang udah tua, dan uang simpanan ortunya aja udah hampir terkuras habis. Sedangkan Junji udah gak pernah kerja sejak usia dia 19 tahun. Di tanggal 20 Juni 2021 dia tuh kelihatan kayak udah mulai muak. Padahal ini tuh masih di bulan yang sama, dimana ayahnya tuh baru kecelakaan kemarin. Dia tuh lagi nonton anime favorit dia, kayak lagi relax gitu kan sebentar. Pas banget di bagian rame, ayahnya tuh manggil, mau ke toilet. Jadi dia tuh berusaha gak ngedengerin lah. Tapi ayahnya tuh manggil lagi. Dan di sini dia sebel dan dia snap. Dia nyekek bapaknya sendiri pakai kabel sampai dia kehilangan nyawanya. Dan dia mikir ibunya nih bakalan tahu. Jadi dia ngebunuh ibunya juga. Junji masukin kedua jasad orang tuanya ke dalam kulkas besar dan kulkasnya itu dia selotipin. Setelah itu dia cancel semua appointment kesehatan orang tuanya dan dia kabur dengan semua kartu kredit yang mereka punya dan dia tarik semua duit yang bisa dia ambil. Dia jadi tinggal dari satu motel ke motel lain dan pindah-pindah kayak naik kereta gitu.
Ketahuannya pas pihak keluarga tuh nyariin mereka dan ya gak dapet kabar balik sama sekali. Dan mereka tahu kalau Junji ini tuh lagi overwhelmed banget gitu kan. Junji ketangkap di salah satu motel di Kyoto dan ya dia dikasih hukuman 30 tahun penjara. Tsutomu Miyazaki tuh sering banget dibully di SMA-nya, jadi dia tuh nggak punya banyak temen dan dia lebih senang nonton anime. Dan kadang-kadang konten yang dia tonton tuh agak di atas umur. Sayangnya di rumahnya juga dia ditekan banget biar dapat nilai-nilai yang bagus. Satu-satunya orang yang peduli sama dia tuh cuma kakeknya yang emang ngurus dia dari kecil. Dia yang awalnya anak akademik banget, lama-lama nilainya mulai turun ngedrop parah. Dia sampai ranking 40 dari 56 siswa. Jadi dia kuliah di universitas lokal gitu, jurusan fotografi, tiba-tiba malah banting setir jurusan. Di sini obsesi aneh dia tuh mulai kebangun. Dia tuh awalnya koleksi majalah dewasa, tapi lama-lama makin bosen karena biasanya kalau di Jepang tuh disensor gitu loh. Jadi dia diem-diem mulai filming orang di muka publik, dan sebagian dari videonya itu anak di bawah umur. Sampai akhirnya tuh kakeknya meninggal dunia. Satu-satunya orang yang peduli sama dia tuh udah gak ada lagi sekarang. Dia kayak langsung flip total. Dia tuh mulai nge-spy adiknya sendiri, dan film yang biasanya dia record itu makin lama makin grafis. Dia pernah nonton anime Totoro yang bikin dia kangen banget sama kakeknya. Jadi dia makan abu dari kakeknya sendiri. Dan yang paling parah itu dia mulai nyulik anak-anak di bawah umur. Dia ngebuang korban pertamanya Mari di dekat daerah rumahnya dan dia biarin aja gitu sampai membusuk. Dia tuh nyimpen beberapa bagian tubuh kayak giginya Mari sama tulangnya yang udah dihalusin dan dia kirimin ke orang tuanya dengan sebuah postcard. Mari, tulang, kremasi, investigasi, bukti. Dan dia ngelakuin hal yang sama ke 4 korbannya. Korban terakhirnya aja bahkan sampai dia leceh 2 hari setelah dia meninggal, dan jasadnya dia konsumsi sampai akhirnya membusuk. Tsutomu juga berkali-kali ngirimin postcard ke keluarga korban, dan kayak ini tuh disturbing banget karena mereka tuh baru aja kehilangan anak mereka sendiri, terus mereka juga malah disiksa gitu. Terakhir itu dia berusaha mancing sepasang adik kakak, tapi kakaknya tuh malah teriak dan manggil ayahnya, jadi dia dipukulin gitu sama ayahnya. Pas kamar Tsutomu digeledah, polisi tuh nemuin 5.763 video tapes. Sebagian tuh isi kayak anime, film horor, dan banyak juga yang isinya video dari korban-korbannya. Ayahnya saking malunya, dia nggak mau nyewa pengacara buat ngebelain si Tsutomu. Dan setelah bertahun-tahun, akhirnya 1997 dia ini divonis hukuman mati, dan di tahun 2008 dia baru digantung. Semoga kita dijauhin sama orang-orang kayak gini ya. Kayak aku nggak kebayang sih kalau dalam kehidupan aku ketemu sama orang kayak mereka. Emang sih kayak mereka juga ini korban dari bullying atau situasi keluarga, tapi kan kayak tindakan kita tuh masih bisa dikontrol gitu loh. Semoga kalian suka sama kisah yang aku share, dan kalau kalian ada topik yang pengen aku bahas, boleh DM Instagram aku aja. Bye! Oh iya, don't forget to subscribe!